bahwa yang menjadi pusat dalam pembelajaran baik di rumah, di sekolah, di gereja, atau dimanapun adalah firman Tuhan. Dunia maya dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus. Shalom, selamat datang dalam podcast yang akan banyak membahas terkait dengan pendidikan Kristen. Tempat kita bersama-sama belajar tentang pendidikan Kristen yang relevan di tengah-tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Kami juga akan mengajak untuk menggali lebih dalam, mencari inspirasi dan memahami bagaimana kita bisa menjadi bagian dari pembentukan generasi muda yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran sebagaimana yang diajarkan dalam Alkitab. Saya teringat dengan tulisan dalam kitab Ulangan 6 ayat 7. Ajarkanlah itu, yaitu sebuah pengakuan iman percaya ataupun sema, berulang-ulang kepada anak-anakmu dan bicarakanlah itu apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Refleksi dari firman tersebut ingin mengatakan bahwa yang menjadi pusat dalam pembelajaran baik di rumah, di sekolah, di gereja, atau dimanapun adalah firman Tuhan. Dan topik kita kali ini adalah pendidikan Kristen di era modern. Di era modern ini, dunia terus berubah dengan cepat. Teknologi berkembang pesat, informasi tersedia di ujung jari. Bahkan ada ungkapan kalau kita pegang gadget atau HP, seakan dunia itu sudah berada di tangan kita. Dan globalisasi membawa kita pada keberagaman budaya dan pemikiran. Di tengah perubahan itu, bagaimana pendidikan Kristen bisa tetap relevan? Bagaimana nilai-nilai kekristenan dapat menjadi pijakan yang kuat bagi generasi muda, anak-anak kita sebagai pilar gereja, bahkan juga pilar bangsa dan negara yang kita cintai. Pendidikan Kristen memiliki tantangan besar di era modern, terutama dalam menghadapi nilai-nilai sekuler yang sering bertentangan dengan iman kita. Namun, tantangan ini juga membuka peluang baru untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam cara yang kreatif dan kontekstual. Beberapa tantangan pendidikan Kristen di era modern. Yang pertama, arus informasi yang tidak terfilter. Anak-anak dan remaja-remaja kita dibombardir dengan berbagai konten melalui media sosial, melalui internet, dan teknologi lainnya. Banyak dari konten ini mengundang nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Bagaimana kita bisa membimbing mereka agar tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan? Kedua, pergeseran nilai moral. Dunia modern seringkali menekankan relativisme, moral keyakinan bahwa semua kebenaran itu relatif. Ini bisa membuat anak-anak kita bingung dan kehilangan pijakan dalam memahami kebenaran absolut yang diajarkan oleh Alkitab. Ketiga, kurangnya waktu untuk pendidikan iman. Kesibukan orang tua, apalagi kalau di dalam keluarga itu ayahnya bekerja, bahkan juga ibunya bekerja. Dan padatnya aktivitas anak sering kali membuat pendidikan rohani menjadi kurang prioritas. Meski ada tantangan, pendidikan Kristen di era modern juga memiliki banyak peluang. Yang pertama, teknologi yang sama yang menjadi tantangan juga bisa menjadi alat yang luar biasa. Bayangkan apabila Alkitab, platform pembelajaran online berbasis Kristen,
atau komunitas digital yang mendorong pertumbuhan iman. Gereja dan sekolah Kristen bisa menggunakan teknologi ini untuk mendekati generasi muda dengan cara yang relevan. Kedua, gereja dan keluarga perlu bekerja sama lebih erat. Dalam hal ini, orang tua adalah pendidik iman pertama bagi anak-anak mereka. Melalui pembelajaran sederhana di rumah, seperti doa bersama atau membaca firman Tuhan sebelum tidur, kita bisa menanamkan dasar iman yang kuat. Namun pertanyaannya adalah, apakah tradisi dan kebiasaan ini masih dilakukan oleh keluarga-keluarga kita? Ketiga, kita harus berani membangun pendidikan yang menyeimbangkan iman dan ilmu. Tuhan menciptakan akal budi pada manusia untuk mempelajari dunia ciptaannya dengan menjadikan Kristus sebagai pusat pembelajaran. Kita bisa membantu generasi muda, anak-anak kita, melihat bahwa ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan iman. Sebaliknya, memperkaya pemahaman kita tentang begitu besar karya Tuhan di alam semesta ini. Kita dipanggil untuk membentuk generasi dan anak-anak kita yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berakar kuat dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus berdoa dan bekerja sama, baik gereja, sekolah, bahkan keluarga-keluarga, agar anak-anak kita bertumbuh menjadi terang di tengah dunia ini. Ada yang diungkapkan di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16-17 mengingatkan kepada kita semua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetaplah berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yesus Kristus memberkati kita semua.